Apa Koja? Hmm. Pak Yoga. Ya, ayam Sama siapa aja? Aku bagian dada. Dada kanan, Cing. Assalamualaikum Pak Irkum. Oh. Mute dulu Pak, mute. Mute tuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat no? Alhamdulillah sehat Pak. Oci, Rizky, belum lagi nih. Sambil menunggu teman-temannya kita lanjutkan aja Kak ya. Ada kawanku Pak Tua. Oke. Rizky hadir Pak Suherman. Nah, udah hadir Pak. Mantap nih. Gali Rizky sebelah Pak Ketua. Oh pagi tempat tu datang ambil Herman inyo nutup saji tadi. Oke kakak-kakak bisa mulai ya Kak ya. Iya Pak. Mohon izin kakak. Ya kita mulai Kak. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada sore ini pertemuan ketiga kakak-kakak di modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Sebelum kita memulai pertemuan kita, saya mohon izin untuk ketua memimpin doa pada sore hari ini. Kepada ketua saya persilakan. Ya, terima kasih Kak. Baiklah teman-teman sekalian, untuk sore ini lebih baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ya kami silakan lagi pada Kak Fasilitator. Terima kasih. Semoga saja doa tadi bisa membuat bermanfaat ya. Ada kegiatan pada sore hari ini dan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kakak-kakak. Di sini kita masuk modul yang 1.2 tadi, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Kesepakatan seperti biasa ya kakak-kakak. Tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, ya, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Mungkin kalau di sini kakak-kakak ada yang terkendala jaringan, keluar masuk, nah, itu hal yang wajar ya kakak-kakak. Baik, kakak-kakak semuanya. Di sini kita diarahkan kemana ya? Kemana dalam 5 menit ini? Kemana? Bukan kemana-mana, tapi tetap kemana? Nggak muncul kamera di sini. Kemana? Di sini kemana? Tujuan, ya. Tujuan luas ya dalam materi pada sore hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru atau kakak-kakak semua memiliki perspektif perdekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, ABT, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ya, guru mampu, kakak-kakak semuanya mampu memahami. Maaf, kakak, sudah ya. Bentar.
tujuan umum ya modul ini kakak-kakak semuanya mampu memahami ya pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak peserta didik. Ya, capaian pembelajaran khusus atau modul ini yaitu kakak-kakak semuanya dapat ya mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang keduanya, kakak semuanya dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Halo kakak-kakak semuanya, ya. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kakak semuanya memiliki perspektif ya, pendekatan berbasis aset. Nah, jadi di sini kakak-kakak di melaksanakan tujuan ini yaitu tentang aset atau kekuatan ABT, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPOK yang berpihak kepada peserta didik. Seperti biasa agenda kita 5 menit pertama pembukaan ya, pembukaan bersama, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, kemudian penjelasan agenda kegiatan. Nah, 10 menit kedua berpikir berbasis aset, kekuatan based thinking, ABT. Kemudian 60 menit. Jadi di sini kakak-kakak kita akan melakukan diskusi ya melalui breakout room. Jadi nanti kakak-kakak dibagi beberapa kelompok. Kita dibagi 3 kelompok. Yang pertama diskusi identifikasi situasi ya 345. Situasi 3 itu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK ya. Situasi keempat menerapkan pendekatan aset based thinking. Kemudian situasi kelima pemanfaatan aset secara maksimal. Baik kakak-kakak, selanjutnya di 10 menit terakhir memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Di sini kakak-kakak nanti akan juga membuat link Jamboard atau di situ kakak-kakak akan menuliskan bagaimana manfaat aset yang ada di satuan kakak-kakak semuanya. 5 menit terakhir penutup, refleksi, kemudian foto bersama. Apa ya? Apa 10 menit? Menurut Mahatma Gandhi ya, kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan ya. Ya, di sini apa tadi? Apa pandangan kakak-kakak semua terhadap pendekatan asset based thinking atau ABT? Coba kakak tuliskan di kolom chat. Jadi pertanyaannya, apa pandangan kakak-kakak semuanya terhadap pendekatan asset based thinking? Coba kakak semuanya ditulis di kolom chat.
Oke, di sini ada beberapa jawaban kata Kak Suherman. Setuju pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Sedangkan Kak Husnul Huda, kalau menurut saya pendekatan yang lebih mengutamakan apa yang kita miliki atau memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kak Yoga Pratama, menurut pandangan saya, asset based thinking ini mengacu pada pendekatan sosial antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disepakati. Ya, pendekatan yang mengusahakan pada nilai positif. Ingin menggunakan Kak Hafiz, pendekatan asset based thinking yang mendorong meningkatkan rasa percaya diri. Oke, baik. Oke, di sini kakak-kakak, saya tertarik dengan jawaban dari Kak Husnul Huda ya, gunakan lebih menggunakan apa yang kita atau masih. Coba Kak Husnul Huda bisa dijelaskan mengapa kakak memilih pendekatan asset based thinking ini atau ABT ini, mengapa kakak memilih pendekatan yang mengutamakan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Yuk, oke kakak, Kak Husnul bisa dijelaskan? Langsung dijelaskan nih Kak. Ya, langsung aja. Atau diketik. Ya. Oh. Terima kasih Kak Tri. Mohon izin Pak Ketua, mohon izin kakak-kakak semuanya. Pendekatan asset based thinking, kalau menurut yang saya jelaskan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan apa yang kita miliki atau memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ya, kalau kita Ya. bawakan ke pembelajaran, Ya. kita sebagai Ya. guru PJOK, berarti kita harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik kita. Maksudnya di sini mungkin di antara beberapa anak didik kita itu ada yang mempunyai bakat atau kemampuan khusus yang mereka miliki. Maka Ya. itu harus kita kembangkan sehingga Ya, Kak. peserta didik yang memiliki potensi-potensi tersebut bisa maksimal. Artinya selain mereka bagus dalam proses pembelajaran, mereka juga bagus dalam hal prestasi non akademik, atau maksudnya prestasi olahraganya juga sangat bagus, sehingga tujuan akhirnya nanti mereka bagus secara kognitif, juga bagus secara psikomotor. Mungkin itu dulu sementara Kak Tri jawaban dari saya yang dapat saya simpulkan. Maksudnya di sini kembali kita maksimalkan potensi setiap peserta didik gitu. Terima kasih Kak Tri. Ya. Oke, Kembali ke baik ya Kak. saya kembalikan ke Kak Tri. Oke, terima kasih Kakak. Jadi inti dari penjelasan Kakak menggali potensi siswa ya Kak ya. Jadi untuk pandangan Kak Husnul ini yang dinamakan menurut pendapatnya bahwa asset based thinking itu adalah menggali potensi siswa. Nah, kita kembali ke pengertian asset based thinking sendiri, yaitu di mana kita mengembangkan ya kekuatan ya secara positif untuk pengembangan diri ya. Di sini jawaban yang diberikan Kak Husnul ini sebetulnya sudah mau mendekati, tetapi intinya seperti ini. Ketika kita sebagai guru olahraga, guru PJOK, kita harus
melihat aset based thinking itu, kekuatan yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian kita harus juga tahu keistimewaan kekuatan yang ada di sekolah kita. Ya. Seperti ketika kita berolahraga, ya, kita olahraga basket. Ring di sekolah kita tidak ada. Apakah kita tidak melanjutkan pembelajaran, ataukah kita menunggu dulu dari kepala sekolah minta bola dulu agar bisa pembelajaran kita ini tetap berjalan? Seperti itu. Jadi inti dari asset based thinking ini adalah kita berpikir ke depan, ya, kita memikirkan masa depan, ya. Jadi mengadakan kekuatan dengan alat yang ada di sekolah kita, aset yang ada di sekolah kita. Nah, seperti itu. Jadi asset based thinking ini, dan lawannya ada juga, lawannya adalah deficit based thinking. Nah, di sini kalau deficit thinking ini adalah lebih pendekatan kekurangan. Jadi kalau kita misalkan mengajar olahraga, kekurangan kita itu jangan dijadikan suatu alasan untuk kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran olahraga, gitu, seperti itu, ya. Jadi intinya di sini bahwasanya aset-aset yang ada di sekolah kita manfaatkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di olahraga di sekolah. Nah, seperti itu. Mengapa, ya? Jadi sedikit menambahkan, kalau kita Kak Tri, izin boleh? Ya, boleh. Oke, terima kasih Kak Tri. Berarti Ya. merujuk apa yang Kak Tri sampaikan, Ya. bisa saja muaranya adalah ketika tidak ada perlengkapan yang memadai, kan begitu, di sekolah kita. Ya. Atau misalnya perlengkapan yang kurang, sarana prasarana yang kurang, maka tidak mungkin proses pembelajaran tidak kita laksanakan, kan begitu. Iya. Jadi mungkin sama juga dengan modifikasi. Ya, Aset modifikasi based thinking ini mungkin kalau menurut saya bisa juga sama artinya dengan modifikasi pembelajaran PJOK. Ya, Kak Tri, ya. Karena lebih ke situ, Pak. ya, Di situ juga. apa namanya, ketika kita di sekolah tidak memiliki sarana prasarana dan sarana prasarana yang lengkap, maka disitulah kita sebagai guru olahraga dituntut bagaimana memodifikasi peralatan atau kelengkapan alat olahraga, sehingga yang terpenting bagi kita proses pembelajaran itu kan tercapai, kan begitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Tri. Saya kembalikan ke Kak Tri. Oke, jadi seperti ini, Kak. Merujuk di modul yang telah Kakak pelajari. Jadi aset atau modul utama itu ada 7, ya, Kakak semua. Bisa Kakak di modul. Yang pertama itu aset manusia. Nah, jadi yang pertama aset manusia. Yang kedua aset sosial, ya. Kemudian politik, kemudian agama dan budaya, fisik, kemudian finansial, ya, kemudian lingkungan dan alam. Jadi ketujuh aset-aset ini, ya, kita bisa manfaatkan di sekolah kita. Jadi dari pemaparan tadi, ketujuh aset ini harus kita ketahui, ya. Minimal kalau seperti tadi, misalkan di sekolah kita ada bola basket, ya, bermain bola basket, itu ada ring, ya. Nah, kita modifikasi, ya, Jadi kita menggunakan
pembelajaran mungkin kita buat memasukkan bola ke keranjang melalui dinding ya. Bisa juga kita latih seperti itu. Berarti itu sudah masuk ke aset mana kira-kira kakak? Menurut kakak? Ke aset fisik kan. Seperti itu. Kaitannya seperti itu kak. Nah, bisa juga seperti ini. Misalkan di sekolah kita tidak ada lapangan ya. Tidak ada lapangan untuk melaksanakan pembelajaran PJOK, jadi kita sebagai guru PJOK melaksanakan pembelajaran di luar dari sekolah ya, misalkan meminjam lapangan warga atau meminjam lapangan dari instansi apa gitu ya. Jadi hubungannya di situ adalah berarti kita memanfaatkan based thinking-nya di lingkungan dan alam ya, seperti itu. Jadi seperti itu kita kaitkannya. Jadi antara ketujuh itu ya, itu adalah salah satu pemikiran kita ke depan ya, memikirkan masa depan. Jangan kita memikirkan yang defisitnya, yang kekurangannya di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya seperti itu. Kalau tidak bisa juga kita tidak memikirkan kekurangan. Memikirkan kekurangan itu adalah sebagai evaluasi kita untuk masuk ke dalam based thinking tersebut. Nah, baik. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan mengapa ya. Mengapa di sini capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, di sini ada studi kasus ya. Studi kasus ini ada 3, 4, dan 5 ya. Jadi kakak-kakak saya nanti membagi 3 kelompok. Di situ saya berikan waktu kakak untuk berdiskusi sekitar 10 menit ya. Sebelumnya saya minta maaf juga ya kakak-kakak, saya tidak bisa misalkan satu kelompok memaparkan, habis itu satu kelompok memaparkan, kita diskusi bersama langsung, habis itu pindah lagi kelompok 4, kita diskusi satu-satu, kemudian kelompok 5 seperti itu nanti waktunya tidak cukup. Jadi kita bagi setiap studi itu satu kelompok ya kakak-kakak. Jadi serentak nanti kakak-kakak misal studi kasus 3 kelompok yang mana yang akan melaksanakan diskusi, memaparkan, kelompok 3 yang kelompok keempat yang kelima yang menanggapi, selanjutnya seperti itu dan seterusnya ya. Kelompok 4 yang mempresentasikan dan selanjutnya seperti itu kakak-kakak. Oke, biar kayak nanti bentar lagi saya bagi kelompoknya. Bentar ya kak ya. Nanti kakak-kakak untuk apa yang kakak kerjakan nanti saya kirim ya di WA ya, grup WA nanti ya. Oke, udah masuk kak ke open room? Langsung gabung aja kak, klik gabung.
Kak Evi belum masuk nih. Nah, Kak Vivi. Kelompok 3 masih ngumpul di atas juga, belum masuk gabung. Kelompok 3 baru Kak Arif. Ya, Kak Riki. Klik gabung Kak. Nggak mau dia gabung apa nih? Kamu gabung? Klik gabung aja Kak. Kak Riki belum nih, belum Kak Ahmad Sobirin. Tak bisa. Bisa? Iya. Tak bisa, Pak. Nggak bisa, emang nggak bisa, Pak. Bisa ya? Sama nggak bisa juga, harus ke kelompok utama. Sudah masuk nih, sudah. Kak Frida, kita ke foto mana lah? Wah. Kakak pegang nih ha di belakang Rani. Apa? udah Kak? Masuk? Di sini Kak Al-Hafiz sudah masuk nih ke apa? Kak Suherman. Masuk. Bisa. Gimana? Tidak dapat bergabung dengan kelompok, harus ke Keterangannya apa Kak? Di situ? tidak bisa gabung ke kelompok, harus gabung ke obrolan utama katanya dulu. Begitu ya? Saya Iya. juga nggak bisa gabung, Kak. Keluar terus. Nggak bisa, Kak Tri. Nggak bisa ya? HP yang salah nih. Nggak bisa. Gimana nih, Pak Ketua? Belum bisa, Pak. Mikrofonnya, Ketua. Keluar terus ya? Iya. Kita sebentar ya. Yuk. Jalan. Ini siapa? Rita. Juli ngajar 24 jam satu hari ya? Enggak, Bang. Kenapa tuh, Bang? Nah, bajunya standby terus kayaknya. Memang Oh, 24 iya, jam, ini Bang. spesial untuk 24 jam apa itu memang aja? 24 jam Spesial. sehari, Bang. Iya loh ya. 24 Gimana jam. ya, Bang Faldia? Satu hari kan 24 jam. Awak 24 jam seminggu sehari. Wah, izin swasta, Bang. Lah pawana, Bang. Ah. Iya. Makan itu. Siapa? Itu siapa? Rida. Makan lagi. Bisa gabung-gabung, Bang. Woi. Astagfirullah.
Belum bisa juga. Coba klik gabung Kak, bisa Kak? Klik gabung, bisa? Sama masalahnya. Belum bisa. Bisa semua. Keluar sendiri Kak? Kelempar sendiri keluar tuh masuk lagi kayak gitu. Nggak bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Bentar ya, Kak, ya. Nggak bisa, Pak. Keluar ya, Pak. Oke. Jadi Saturn belum bisa masuk ya? Belum bisa. Belum Jadi bisa, bisa Bang. kayaknya. Belum. Edit belum. Tunggu, timernya belum. Bentar. Bentar ya Kak, saya cek apa dulu. Mana tahu bisa yang ini. Bisa Kak? Jerman bisa kayaknya. Disconnect. Belum bisa Kak ya? Belum. Bisa ya? Belum bisa, Pak. Bisa ya? Oke lah kalau gitu, kalau tidak bisa,
Kalau kita bisa kita bagi kelompok per apa aja Kak ya? Bentar ya. Zoom meeting. Dari Kak Ahmad Sobirin ya, Kak Al Hafiz, kemudian Kak Evi, Kak Usnul, 4 orang pokoknya yang Kak Ahmad Sobirin, Al Hafiz, Kak Evi, Kak Husnul, satu kelompok ya. Satu kelompok. Ya di chat ya, saya chat di dalam chat ya. Apa langsung mau Kak Hafiz, M Sobirin, Herman, kemudian Vivi Hamdi. Oke Kak, di situ ada di WA grup saya bagikan kelompoknya. Mungkin diskusinya bisa di room besar aja karena breakout-nya tidak berfungsi dengan baik. Jadi tugasnya ini saya kirim ya, sebentar. Kak, mau tanya Kak. Evi kelompok Maaf berapa? Kak, Ya. itu Ahmad Sobirin kelompok 1 masuk juga Kak? Iya ya? Ya, kelompok Iya. 3 masuk juga. Oh berarti dia apa aja? Berarti dia masuk kelompok 1 berarti. Ada 2, Pak. Ahmad Sobirin ini emang 2 orang ini Kak. Oh iya ya,
Maaf. Sobirin ini admin. Terklik saya, sorry. Maaf ya, Kak ya. Ke Epi belum lagi kan? Bentar ya. Ya, belum Ah lagi. iya. Kak Epi belum lagi Kak. Oh, belum ya? Sebentar. Saya kirim tugasnya dulu. Nanti saya upload lagi. Kak. KFP ya. KFP masuk kelompok 3 aja ya. Oke, Kak. Berarti kelompok 1 Kak Al-Hafiz, Ahmad Sobirin, Suherman, Vivaldi. Kalau kelompok 2 Kak Husnul, Kak Yuli, Rizky, dan Yoga. Kalau kelompok 3 Arif, Adirendra, Rizky, Oci, Joshua, dan Evi. Ya Kak? Betul sekali. Bentar ya, saya masukkan tugasnya dulu. Oke Kak, sudah saya kirim file untuk tugasnya. Nanti sekitar saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kita pakai bor utama saja karena bor breakout-nya tidak bisa kita fungsikan. Coba lihat di situ ada tugas-tugasnya. Yang pertama studi kasus 3. Sudah saya buatkan PPT-nya. Jadi di situ Kakak tinggal berdiskusi nanti. Boleh di room besar ini nggak apa-apa. Nanti diskusi. Yang pertama studi 3. Studi 3 ini Kelompok 1 gitu Kak? di sini studi 3 tentang Pak Gerak ya. Nah, ini studi 3 tentang Pak Gerak. Kemudian studi 4 tentang SMA Jiwaraga. Jadi pertanyaannya sudah di situ semua Kak. Nanti Kakak tinggal berdiskusi per kelompok masing-masing. Oke Kak, kita bisa mulai Kak. Halo Kak Oci. Kak Oci. Diskusinya di bor utama nggak masalah Kak? Karena bor Ya. tidak bisa. Halo. Iya. Loha, Ci, masuk Ci, monitor. Ya, monitor apa tuh? Apa nih Ci? Kita membahas Pak Gerak nih Ci. Pak Gerak. Pak Gerak nih menyalang kebun kopi orang kok Ci. Pak Gerak macamnya sakit pinggang. Banyak gerak Pak Gerak nih.
Gimana Pak Rizky? Halo Kak Rizky. Ya Pak Uci. Ini Pak Uci, kita cari Pak Gerak nih dulu Pak Uci. Ya, Sambil baca-baca Mungkin. dulu Kak ya. ada solusi dari Kak Rizky. Pak Herman. Di situ nanti nama kelompoknya ya Kak. Siapa-siapa saja nanti ya. Baik Kak. Ayo Kak, diskusi saja Kak. Biar komunikasi sama teman-temannya yang di dalam apa? Pak Joshua, mana suara Pak Joshua nih? Jo. Oh Kak Jo. Hadir Kak. Lagi Oh, membaca soal Kak, ada. merenungkan. Jangan direnungkan. Dirasapi aja. Jadi di situ kakak-kakak, kakak-kakak cocokkan dengan 7 aset 7 yang aset, ada iya, di modal utama tuh ya Kak. Iya, ya Kak. Manusianya, sosial bisa, politik, agama budaya ya, fisiknya, kemudian lingkungan atau alam, kemudian finansial. Jadi pertanyaannya sama ya Kak. Yang pertama, identifikasi pendekatan yang berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Aset tadi ada 2 ya Kak ya. Ada yang aset kekurangan, nah aset pendekatan kekurangan. Yang kedua atau disebut dengan basic thinking. Ada juga dengan aset basic thinking, aset kekuatan.
Ya, kalau terlempar keluar masuk lagi nggak apa-apa, Kak. Pak Herman. Sudah siap, Kak? Kalau sudah siap, kita langsung ke kelompok satu saja. Mempresentasikan. Bentar Kak, lagi literasi Kak. Oh, iya, 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 iya. Karena waktu kita terbatas ya, Kak. Cuman 2 JP itu 90 menit cuman. 1 JP-nya 45 menit. Diskusi saja, Kak, nggak masalah. Di dalam berutama nih. Kelompok 2 Kak Husnul. Kak Yuli, sudah siap, Kak? Kak Yuli, Kak Husnul. Kelompok 3 lagi proses, Pak. Proses ya. Proses, Kak. Oke, oke, oke.
Gimana kelompok 1? Sudah siap kan? Kak Hafiz, Kak Suherman, Kak Vidi Aldi. Jadi Kak Ahmad Sobirin di atas saja ya Kak ya? Yuli, Kak Novita, Ricky Otavian, dan Yoga Pratama. Oke Kak, bisa kita mulai Kak presentasinya? Oke Kak, kita mulai saja Kak. Kelompok 1. Halo kakak-kakak. Halo. Halo Kak. Sudah siap? Kalau memang tidak bisa share screen nanti kirim aja ke grup. Bisa dari sini saja. Oke, siapa dulu yang bisa? Mungkin Kak Evi? Sudah siap Kak Evi? Atau kelompok 2 boleh? 2 dulu boleh? Kak Suherman kemana nih kok nggak masuk ya? Lempar tadi. Iya Kak. Kak Surma tadi terlempar deh Kak. Dia mau masuk lagi. Oh, masuk lagi ya? Iya Kak.
Sudah siap? Waktunya terus berjalan nih Kak. Nanti kita masih ada pembahasan yang lain. Mungkin kelompok yang sudah siap langsung paparkan saja. Kakak-kakak semua. Kak Evi udah siap Kak Evi? Kak Evi atau ayo kakak-kakak. Ya Kak Riki. Baik Kak, mungkin saya sedikit mencoba gitu Pak, Kak, dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menambahkan. Yang pertama itu Apa pakai share screen nggak? Pakai share screen atau langsung? langsung aja. Langsung aja ya. Oke, boleh. Iya. Presentasi aja. Iya. Kelompoknya sebut. Kelompok berapa nih Kak Diki? Iya. Maaf. Kelompok 2. Kelompok 2. Berarti yang tentang Pak apa tadi? Gerak. Pak Gerak. Pak Gerak. Gerak, oke. Pak Gerak. Oke, langsung saja. Ya, mungkin dari pertanyaan tadi Bapak, Kak, identifikasi pendekatan berpikirnya yang digunakan dalam studi kasus 3 tadi, menurut saya itu deficit based thinking, karena berdasarkan kekurangan tempat untuk berolahraga. Iya, terus? Terus identifikasi asetnya itu lingkungan alam atau fisik. Ya, lingkungan alam atau fisik ya. Iya, strategi yang akan dikembangkan kalau menurut saya itu memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah atau memodifikasi pelajaran yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Gerak tadi. Mungkin Bapak itu Gerak ada tadi. tambahan dari kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan kakak-kakak? Oke, baik. Kelompok lain ingin menanggapi ke studi kasus 4 ini, kakak-kakak? Di sini studi kasus 4 tentang Pak Raga ya. Dia terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah dari berbagai alat-alat olahraga. Jadi di kelompok 2 tadi yang dibacakan oleh Kak Riki ya tadi ya. Iya. Ia menjawab tentang tentang lingkungan alam dan fisik ya di situ. Mungkin kakak-kakak lain ada bisa menambahkan atau menanggapi aset apa saja yang mungkin yang kakak ketahui ya, yang bisa kakak ketahui dari pernyataan tadi? Aset sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ya. Ya. Bisa juga dimasukkan aset sarana
dan prasarana. Kalau di dalam aset prasarana dan prasarananya di keterangan yang mana ya, Kak? Berarti di situ di Alat-alat olahraga. alat-alat olahraganya. Bisa alat olahraga, bisa sarana prasarana dan fisiknya ya. Fisik itu berarti bisa dimasukkan fisik. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Menanggapi? Baik ya. Di sini ya Kak Raga, aset yang bisa dimanfaatkan tadi sudah dijawab ya. Kemudian posisinya terletak di daerah perkotaan yang strategis ya. Salah satunya tadi kan di sini dijelaskan bahwasannya termasuk sekolah kota ya, SMA-nya SMA daerah perkotaan, sarannya strategis, kemudian sarana dan prasarana olahraganya sangat memadai, ya itu aset fisik ya, bisa dikatakan aset fisik. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Berarti ini masuk apa nih Kak sekira nih? Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung nih. Bisa jawab Kak? Finansial. Nah, betul sekali. Ya, finansial ya. Masuk finansial. Bagus sekali. Tadi yang dipaparkan, ini salah satunya. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, ya, wakil kesiswaan, wakil sapras, guru komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Ya, jadi keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan kepala sekolah. Jadi di sini bisa juga manusia bisa nggak Kak kira-kira masuk di sini? Iya Kak. Kan wali Bisa. Nah, bisa ya. Iya Kak. Manusia di sini Ada komite, ada komite ya. ya, Di sini ada kesiswaan, kesiswaan. Ya. Kemudian apa lagi Kak? guru, Kemudian guru ya, guru. Iya. Peserta didik itu termasuk dalam manusia juga. termasuk dalam manusia ya, aset manusia. Oke, baik. Nah, di sini di dalam keterangan tadi ada 7 aset yang dapat diberdayakan ya. Di antaranya pertama tadi ya, aset manusia, Ya, manusia, sosial. sosial ya. Kalau agama dan budaya di mananya Kak kira-kira? Kalau keterangan agama dan budaya. Mungkin tidak ada ya. Ini tidak ada di situ. Cuman yang ada yang Kakak jelaskan tadi. Jadi di sini keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran. Ya, ini manusia tadi ya. Kemudian komite bersuara menyampaikan kritik di manusia. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dalam mengatasi tantangan yang ada. Baik, kita lanjutkan kelompok selanjutnya Kak, yang terima kasih pemaparan dari kelompok 2 tadi, juga bagus sekali. Ya, lanjutkan kelompok lain memaparkan hasil diskusinya ya. Coba kelompok 1 bisa diwakilkan 1 orang bacakan. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 Kak. Kak Sobirin, Kak Hafiz, Kak Vivi Aldi, dan siapa lagi tadi ya? 4 orang ya, 1, 2, 3, 4. 4 orang coba Kakak.
Artinya tidak ada respon. Kelompok ketiga ya? Kelompok ketiga kalau enggak Kak Arif Muhammad ya? Adirendra, Muhammad Rizky, Oce Robain, Joshua Rudianto dengan Kak Evi ya tadi ya. Coba Kak, langsung saja. Izin Kak, Ya, Kak Oci. untuk studi kasus 5 Pak. Itu kamus 5. Oke. Langsung saja Kak. Kalau menurut kami, pendekatan berpikir yang digunakan itu bisa dikatakan memakai asset-based thinking. Karena contohnya di sana kasusnya Bu Hayati menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi itu perlu diluruskan. Iya. Yang kedua untuk asetnya yaitu guru PJOK yang berkompeten, aset manusia tadi ya. Kalau untuk strategi yang harus dikembangkan itu pengembangan guru PJOK yang berkompeten. Menurut saya, menurut kami itu saja ya Kak. Terima kasih. Baik, mungkin kelompok lain bisa menanggapi atau menambah. Apa teman-teman yang ingin menambah kakak-kakak dalam studi kasus ini? Kata Kak Oci tadi, ya termasuk dalam kekuatan basic thinking ya. Jadi di situ Bu Hayati ya melakukan pengetahuan pengalamannya dalam mengajak rekan-rekannya dalam pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK. Ini MGMP PJOK ini biasanya SMP ya kakak. Dia Kak Oci tadi memasukkan aset manusianya di sini. Mungkin teman-teman lain ingin menanggapi. Oke, baik. Kalau tidak ada kakak-kakak yang ingin menanggapi? Jadi di sini salah satunya ya peningkatan tadi ya yang dijelaskan oleh Kak Oci, komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten ya. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif ya dan inovatif. Kemudian peran peserta yang aktif ya di dalam kegiatan MGMP tersebut. Kemudian pemanfaat PMM untuk kegiatan webinar. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan Ibu Hayati. Jadi bagaimana ya? Jadi di sini terlihat bahwasannya menurut kelompok 2 tadi termasuk aset manusia, dimasukkan dalam aset manusia. Selanjutnya terakhir kelompok 1. Kelompok 1 kasus 3. Coba, Kak. Siapa namanya? Kak Suherman nih, mana nih? Ketua. Kasus ketiga, Kak. Halo, Assalamualaikum Pak. Maaf Kak, saya Ya. baru bisa masuk lagi nih, ketinggalan saya nih. Oh iya. Tadi terlempar Halo, Pak. tadi. Waalaikumsalam, ya. Saya nih dari kelompok 3 Pak. Oke, langsung saja, Kak. Untuk memaparkan studi kasus ketiga nih Pak. Ya, Jadi untuk Kak, langsung. kami ini menempatkan dengan aset basis thinking Pak. Oh, basic thinking ya. Karena itu pembelajaran yang menempatkan siswanya sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik Pak. Dalam arti Pak, pendekatan ini guru menempatkan diri sebagai orang yang serba bisa dan sebagai satu-satunya sumber belajar Pak. Kekuatannya apa asetnya, Kak? Asetnya Asetnya? itu basis thinking Pak. Jadi maksudnya manusia atau alam atau finansial?
Manusia, Pak. Manusia ya. Oke, manusia. Nah, mungkin itu aja, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Teman-teman lain sama-sama ya Kak. Oke, terima kasih Kakak. Bagus sekali tadi ya pemaparannya. Mungkin ada kakak-kakak semua ada yang menanggapi tentang kasus 3 ini. Tentang Pak Gerak ini ya. Jadi dalam kelompok 1 ini dia memaparkan tentang basic thinking. Pak Gerak dalam menyampaikan kepada kepala sekolah ya. Iya, Pak. Dalam meminjam lapangan ya Pak ya. Seperti Iya, itu. Pak. Benar sekali, Pak. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sangat bagus sekali, Pak. Iya. Bagus sekali ya. Jadi di sini bisa dikatakan ada di basic thinking ini dimasuk di sini ada aset basic thinkingnya pada diri Pak Raja ya. Nah, iya, Pak. Tapi di sini ada juga defisit basic thinkingnya, ada kekurangannya. Karena di sini perkebunan kopi itu dari perkebunan itu tidak mau bernegosiasi ya, Kak. Jadi ada sedikit defisit thinkingnya. Jadi peran apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah menurut Kakak? Kira-kira seperti itu. Menurut kelompok satu tadi, peran apa Kak kepala sekolah harusnya untuk bisa apa namanya itu Pak Gerak itu bisa olahraga di luar dari sekolah ini? Untuk bernegosiasi dengan pihak gitu ya? perkebunan kopi. Pendekatan. Jadi kalau itu bernegosiasi ya pada kebun kopi, berarti ini termasuk juga dalam aset lingkungan. Ada juga dengan pendekatan pengembangan komunitas, Pak. Nah, pengembangan komunitas. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Ya, jadi di sini penting kita berpikir berbasis aset dalam kegiatan PJOK ini. Yang pemaparan yang disampaikan tadi itu memandang sebagai ada yang bertanya tadi? Kak Riki? Ya, silakan Kak Riki. Bukan ya? Oh, tadi ya berarti. Ya, lanjutkan ya Kak ya. Jadi di sini jika guru PJOK itu telah terbiasa berpikir di sisi kekuatan, maka akan fokus ya dan berupaya terus dalam memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. Dengan dari ya betapa banyak sumber daya yang kita miliki di sekolah ya, rekan-rekan guru ya, akan kita terbiasa untuk mengidentifikasi ya, mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset-aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Salah satunya. Jadi di sini kita bisa lihat ya Kak, pentingnya pola pikir berbasis aset bagi kita sebagai olahraga. Ya, yang pertama mewujudkan visi ya atau mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Kemudian masalah ya lebih besar kita atasi, kita bisa terselesaikan dengan kekuatan potensi, dengan daya gunakan. Kemudian upaya mencari dan mengatasi masalah. Kemudian perspektif pasti ada sesuatu yang salah ya. Upaya itu mengidentifikasi, mengapresiasi, selidiki kekuatan atau potensi atau aset. Kemudian perspektif pasti ada kekuatan dan potensi atau aset.
Fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah kesulitan, batu sandungan, kemudian pengalaman emosi tidak menyenangkan. Jadi kekuatannya, daya dukungnya fokus ke apresiasi, kekuatan, potensi aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah, tantangan batu lompatan, kemudian pengalaman emosi bahagia. Baik, kakak-kakak, di sini saya akan lanjutkan lagi di keterangan di Jamboard. Coba saya kirim di linknya di grup ya. Di sini nanti kakak-kakak disuguhkan pertanyaan bagaimana kakak-kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak dan strategi apa yang ada kakak lakukan. Coba saya kirim ya. Bentar, Kak. Jamboardnya. Mudah-mudahan bisa, Kak. Sudah saya coba semalam di teman-teman yang lain sepertinya bisa. Coba klik di link chat, Kak. Jamboard ini. Bisa, Kak? Ada tulisan samping? Ada. Diklik ya, Kak? Ya. Nah, nanti kakak buat itu yang pertama aset manusia ya. Nanti klik 2 lingkungan, 3 aset sosial, 2 aset politik, 5 aset agama dan budaya, dan aset fisik. Berarti 7 aset tuh ya, Kak? 7 aset. Kakak tulis di situ semua. Kakak tulis diklik di sini, tulisan panah ini kan bawahnya ada baca pertanyaannya, kakak klik, kemudian buat nama kakak, kemudian jawabannya di sini. Ini, kakak klik. Nah, kamu buat namanya. Itu kakak simpan. Klik simpan, buat nama. Bisa, Kak? Ini nanti hasilnya. Bentar, Kak, masih loading. Buat jawabannya, Pak Arif Muhammad. Masih bingung nggak nih? Sejauh mana ya? Salah nih. Kakak dapat memetakan ya aset dengan 7 aset yang memiliki satuan pendidikan. Ayo kakak ditulis. Bisa, Kak? Di sini ditulis, klik ini. Nah, kemudian tulis nama, kemudian jawab
pertanyaan yang tadi. Nah, ini Kak Ahmad ini sudah betul, cuman jawabannya belum masuk. Sama Sobir ini. Sejauh mana guru PJOK dapat memetakan aset ini, manusia? Nah, manusia di sekolah kakak kira apa buat di situ? Nanti lanjut ke lingkungan. Lingkungan seperti apa gitu. Kok gitu? Belum pas tuh Kak Ahmad. Bisa Kak? Ini buat nama, kemudian jawaban. Jawaban. Klik jawaban, baru simpan. Ini. Misalnya gini. Saya sangat aset lingkungan, misalkan tadi aset apa dulu? Aset manusia ya. Ayu. Manusia. Di ada 20 gambar. Ini contohnya seperti ini Kak. Kok hilang semua jadinya? Bisa Kak? Ada yang coret-coret. Yang dicoret-coret Kak. Ada yang coret, jadi siapa yang coret-coret nih? Jadi gimana Sampai nama saya hilang nih, nama soalnya. Nggak ada lagi makanya soalnya nggak ada apa nggak ada. Aduh, iya. Oke, saya buat lagi Kak. Nggak bisa, hilang, coret ya. Iya, coret. Kecoret-coret ya? Saya buat nama saya yang Wina Vita nggak ada. Iya nggak jumpa juga tadi tuh nama Evi, nggak jumpa juga. Mau buat Ini jawaban Joshua. Kak Joshua ini bisa nih Kak, Kak Joshua. Cuman dia cuma nama aja di sini keterangannya. Ya beserta jawabannya, Kak Tri. Iya, beserta jawabannya. Yang langsung pertama digabung tadi kan ya, Pak Tri. Langsung buat nama langsung Kak, digabung enter. Di bawah namanya ya. Siap-siap Kak, siap. Saya nggak bisa. Klik ini aja Kak. Semangat Klik Kak Yuli. Nggak hilang dia. Saya udah buat apa? Hilang. Nah. Apa? Hah? Apa itu Bang?
Joshua sudah bisa nih, coba buat lagi Kak. Oci, Yuli ini bisa nih, ha. Cuman dibuat ini ya, Iya. buat nama aset di sekolah. Yang pertama manusia ya. Pasti Ya. enter nggak mau lagi dia, Pak. Oh gitu ya. Nah ini, Kak Oci nih bisa nih, tengok nih, ha, Kak Oci. Nah, balik lagi dia, Nah, Pak. lihat. Simpan aja Kak, klik simpan. Klik simpan. Ya, ini Kak siapa nih? Kak Riki Oktober bisa nih. Nah, aset yang didapat ya, Dari. manfaat sekolah saya dan lingkungan. Nanti, oh ini yang ketiga ya. Ketiga ini aset fisik. Ya, saya sudah. Aset manusia. Maksud saya tadi kan pertama kan kalau fisik gitu, kalau manusia, nanti selanjutnya Kak, ini lingkungan, buat lagi sini. Ya, lingkungan buat nama simpan. Lingkungan apa aja? Berarti satu-satu kan, Kak? Manusia dulu kan, Kak? Satu-satu. Ya. Iya, manusia Ini dulu, selanjutnya sosial, aset politik. sosialnya apa? Iya. Berarti ini fisik berarti ini. Ke apa nih? Fisik. Oke, gini aja Kak. Kita nanti di rumah masing-masing aja buat apa aja nanti tugasnya. Nanti baru saya lihat lagi hasilnya seperti apa. Kita lanjutkan ke bor aja karena waktu terus berjalan. Oh, kayak gitu ya, bisa Kak, bisa. Sosial lagi. Bisa punya WP? WP? Bisa. Hilang-hilang punya Mat. Bisa kok. Nanti kita ngetiknya di itu yang ada tanda kertas, sticky note. Tanda kertas. Iya pakai stick. Nanti baru sticky saya note, di Kak. situ. Cuman Bisa. terhapus lagi, nggak bisa enternya Kak. Enter langsung terkirim dia. Kenapa? Kepi. Terhapus dia. Iya, terhapus dia Kepi, dipakai sticky note tuh. Tekan Jadi, enternya enter hilang. aja, spasi lagi. aja lagi. Mana WP? Hilang ah. Bang Uci. Yuli. Bisa Bang Uci? Entah awak pakai HP payah betul. Izin kakak. Iya Kak. Kita lanjutkan di yang tugas tadi. Yang kita lanjutkan. Ada. Enggak.
modul Ada, ini Mat. yang pertama Ya. lakukan tahapan tugas di LMS. Tahapan ini bisa kakak lakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Ya. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Kemudian batas waktu mengumpulkan tugas di tahap dilakukan di akhir modul 1.6. Kemudian kakak bisa lakukan ya mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatnya secara efektif. Yang B-nya Bapak Ibu atau kakak semuanya bisa memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan ya. Dari tunjuk sumber daya yang ada dari hasil dituangkan dalam tabel pemetaan. Ini tugas-tugasnya. Lakukan nomor 1 aset. Ya, pemanfaatan aset itu seperti apa dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudiannya keterangan. Contohnya Bang, contohnya Kak. Di tabel tadi Yang Kak, mana? contohnya satu Kak. Yang ini? Oke, itu Pak. Ya. Yang hampir sama juga yang tadi, misalkan aset manusia. Jumlah gurunya itu berapa jumlah gurunya, Kak? Misal guru yang bersertifikasi 5 orang ya. Misalkan dalam 20 orang yang sertifikasi 5, yang belum 1. Kemudian kepala sekolah, OPS, nah itu termasuk aset manusia. Iya, Dan bisa pemanfaatannya. juga di komite sekolah. Jadi pemanfaatan aset tersebut apa yang di dalam pembelajaran PJOK tersebut. Nah, seperti itu. Ya, oke. Paham nggak? Oke, bisa juga seperti Pukesmas. Nah, Pukesmas itu termasuk aset apa, Kak? Kira? Kesejahteraan, Pak. Politik nggak? Sosial ya? Sosial itu, Pak. Sosial ya, sosial. Jadi Sosial. apa tugas Pukesmas di sekolah kita untuk pembelajaran PJOK? Nah, nanti bisa Seperti UKS ya. UKS ya. UKS. Kemudian Kita mengadakan bisa juga kegiatan kita pertolongan pertama itu kan termasuk badan pelajaran PJOK kesehatan. juga kan, Kak. Nah, gitu. Peningkatan untuk dokter kecil, di situ bisa kita masukkan di pemanfaatan. PMR. PMR. Kalau di PMR. kalau di SMP PMR ya. Kalau di SD ada dokter PMR. kecil namanya. Oke, kalau di sini paham kakak-kakak? Insya Allah. Paham ya? Paham, Nanti kalau kita nanti kita diskusi bertanya di Tak tolong sama Kak Epi PA, nanti Kak Epi, jangan lupa ya. pada akhir sesi ini kakak-kakak semuanya memiliki perspektif ya, berarti mempunyai perspektif aset kekuatan. Disitulah perspektif kakak gimana yang telah kita bahas tadi tentang berbagai kasus. Disinilah perspektif atau kekuatan SP thinking atau EBT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak berdasarkan studi. Pertemuan kita pada sore hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan hari Kamis ya kakak. Kakak bisa lihat di kalender yang telah di-share. Oke kakak-kakak, mungkin saja itu saja seri saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya kak? Foto bersama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. tuh kita lupa? Ya, foto bersama. Oh, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan keluar dulu ya. Iya. Foto dulu ya. Tokan juga. Wah, mantap. Ya. Mana rambut di sini? Dulu. Si foto. Buka on kamera ya, on kamera. Ini kalau nanti curang dibilangnya. Satu. Senyum manisnya kakak-kakak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nampakkan giginya. Paldi, mana wajah Paldi? Pak Usnul. Nah, nanti nggak nampak wajah ganteng-gantengnya nih.
Nah, Joshua. Coba sekali lagi. Senyum. Pak Herman senyum. Kak Herman senyum, Kak Herman. Ya, mantap. Kak Herman nggak senyum tuh. Nampakkan giginya Kak Herman. Gimana? Kak Herman giginya nampak. Kita kelompok. Katri, kita kan kelompok 7 kan? 7. Ya, kelompok. Ajo, Kapis. Ya. Kapis sampai gigi. Ajo, senyum, Jo. Ajo. Apa, Mat? Gampernya, Mat. Sekali lagi nggak, Kak? Sekali lagi. Udah. Jangan marah, Kak Ajo. 1, 2, 3. Muncul ya. Yoga semuanya yoga, jangan sikit-sikit aja. Kak Ajo senyum. Mat, kok terakhir lucu aja, Mat ya? Iya, Kak Ajo. Kejar. Oke. Sudah. Nanti saya. Oke, Kak. Nah. Assalamualaikum. Terima kasih kakak-kakak pertemuan hari ini. Terima kasih. Kalau kakak-kakak ada keperluan, kita melatih entah di keluarga, saya persilakan. Oke. Oke, Kak. Sama kami Lupi si Juli. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Izin Kak. Terima kasih, mohon izin Putri. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman tugas, Mat. Udah terakhir baru keluar. Assalamualaikum Pak Iman. Ya, aman tugas. Paci. Oh, udah banyak keluar nih. Oci mana tadi? Aldi.